Selama bertahun-tahun, suamiku merawat ibuku layaknya seorang ratu hingga semua orang memujinya. Namun, saat ibuku meninggal, ia meninggalkan sebuah surat wasiat yang membuat semua orang syok. Ternyata selama ini suamiku bukan malaikat, melainkan iblis yang menyimpan rahasia sangat mengerikan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu terasa begitu mencekam dan dingin, seolah udara ikut membeku setelah prosesi pemakaman usai. Aroma bunga melati dan sedap malam masih menguar kuat, bercampur dengan bau tanah basah yang terbawa dari pemakaman. Di tengah ruangan, Citra duduk diam di sofa dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Air matanya sudah kering, namun kesedihan mendalam jelas terpahat di garis wajahnya. Ia baru saja kehilangan satu-satunya keluarga kandung yang ia miliki, Ibu Wulan. Di sisi lain ruangan, Aryo, suami Citra, tampak menangis terisak-isak. Ia menunduk dalam, bahunya berguncang hebat. Di sampingnya, Ibu Lestari, tetangga yang dikenal paling cerewet namun memiliki pengaruh besar di lingkungan itu, menepuk-nepuk punggung Aryo dengan lembut. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh simpati. Sesekali menyeka sudut matanya sendiri dengan tisu. Ia merasa begitu tersentuh melihat betapa hancurnya hati Aryo. Dimas, pengacara keluarga sekaligus teman masa kecil Citra, duduk di hadapan mereka semua. Ia membuka tas kerjanya dengan gerakan lambat dan hati-hati, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang masih disegel rapi. Suara kertas yang disobek memecah keheningan di ruangan itu, membuat semua mata kini tertuju padanya. Aryo yang tadinya menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Meski matanya basah, ada kilatan antisipasi yang tajam di sana yang luput dari perhatian orang lain, kecuali Citra. Dimas berdeham pelan sebelum mulai membaca. Ia membetulkan letak kacamatanya dan menatap lurus ke arah hadirin yang tersisa di ruangan itu. Surat wasiat ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Wulan, dan Dimas tahu betul isinya akan mengguncang pondasi rumah ini. Suara bariton Dimas mulai terdengar membacakan pembukaan standar surat wasiat tentang tanggal penulisan dan pernyataan kesehatan mental Ibu Wulan. Aryo tampak meremas tangannya sendiri, tidak sabar menunggu bagian pembagian harta. Semua orang tahu Ibu Wulan adalah pengusaha tekstil yang sukses dan memiliki aset di mana-mana. Aryo sudah membayangkan angka-angka fantastis yang akan segera menjadi miliknya sebagai upah jerih payahnya merawat mertuanya yang lumpuh selama 5 tahun terakhir. Sampailah Dimas pada bagian inti. Ia menarik napas panjang. Untuk menantuku tersayang, Aryo, yang telah merawatku bak seorang ratu selama aku sakit. Ketulusanmu tidak bisa dinilai dengan uang biasa. Oleh karena itu, aku menyerahkan kotak Pandora, milikku yang tersimpan aman di brankas bank utama. Kunci brankas tersebut ada pada pengacaraku, Dimas. Aryo tertegun sejenak. Keningnya berkerut. Kotak Pandora? Ia tidak pernah mendengar istilah itu sebelumnya dari mulut ibu mertuanya. Namun, otaknya yang serakah langsung menerjemahkan kata-kata itu sebagai kumpulan perhiasan berlian kuno, emas batangan, atau mungkin surat-surat saham bernilai miliaran rupiah yang dirahasiakan. Wajahnya yang tadi penuh duka palsu kini sedikit berbinar, meski ia berusaha keras menyembunyikannya di balik topeng kesedihan. Dimas melanjutkan bacaannya tanpa memberi jeda bagi Aryo untuk bertanya. Dan untuk putri kandungku satu-satunya, Citra, maafkan ibu. Nak, ibu tidak meninggalkan uang tunai sepeser pun untukmu, juga tidak ada aset properti yang bisa ibu berikan saat ini, karena ibu tahu kau sudah memiliki segalanya yang kau butuhkan untuk bertahan hidup. Kau adalah wanita kuat, dan warisan terbesarku untukmu adalah pelajaran hidup itu sendiri. Keheningan total menyelimuti ruangan. Ibu Lestari menutup mulutnya dengan tangan karena kaget. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak meninggalkan apapun untuk anak kandungnya sendiri, dan justru memberikan kotak misterius kepada menantunya? Namun, bagi Ibu Lestari, ini semakin menegaskan betapa mulianya Aryo di mata almarhumah. Ia berbisik cukup keras hingga terdengar oleh semua orang, memuji Aryo sebagai menantu idaman yang mendapatkan ganjaran setimpal dari surga. Aryo berusaha keras menahan senyum kemenangannya. Ia melirik Citra yang masih diam membatu. Dalam hatinya, Aryo bersorak. Rencananya berhasil sempurna. Orang tua itu akhirnya mati dan meninggalkan harta karun untuknya, sementara istri bodohnya ini tidak mendapat apa-apa. Citra benar-benar tidak berguna, pikirnya. Setelah pembacaan selesai, Dimas menutup map tersebut.
Kunci brankas akan saya serahkan besok di kantor saya, Pak Aryo. Sesuai prosedur, ucap Dimas datar. Aryo mengangguk cepat, menyalami Dimas dengan genggaman yang terlalu erat. Satu persatu tamu mulai pamit, termasuk Ibu Lestari yang memeluk Aryo sekali lagi sambil memuji kesabaran laki-laki itu. Aryo mengantar mereka sampai ke pintu depan dengan wajah sendu yang dibuat-buat, mengucapkan terima kasih atas doa-doa mereka. Citra tetap duduk di sofa, tidak bergerak sedikit pun. Begitu pintu depan tertutup rapat dan suara mobil Ibu Lestari menjauh, atmosfer di dalam rumah berubah drastis dalam hitungan detik. Senyum santun di wajah Aryo lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi beringas yang menakutkan. Ia berbalik badan, menatap Citra dengan tatapan jijik seolah sedang melihat sampah. Ia berjalan cepat menuju Citra dan membanting vas bunga yang ada di meja tamu hingga pecah berkeping-keping. Citra tersentak kaget, bahunya gemetar. Ia mendongak menatap suaminya yang kini terlihat seperti orang asing. Aryo mencengkeram rahang Citra dengan kasar, memaksanya menatap matanya yang merah karena amarah dan keserakahan. Aryo berteriak tepat di depan wajah Citra. Ia memaki bahwa ibunya adalah wanita tua yang bodoh karena menyusahkannya dengan teka-teki, kotak Pandora, dan tidak langsung memberikan uang tunai. Ia juga melampiaskan kekesalannya karena Citra tidak mendapatkan jatah uang tunai yang bisa ia rampas dengan mudah. Bagi Aryo, tidak adanya uang tunai berarti ia harus menunggu proses pencairan atau penjualan isi kotak itu, padahal ia butuh uang cepat. Dengan kasar, Aryo menghempaskan wajah Citra hingga istrinya itu jatuh tersungkur ke sofa. Ia menunjuk wajah Citra dengan telunjuknya yang gemetar. Aryo mengancam bahwa mulai malam ini, Citra tidak pantas tidur di kamar utama. Baginya, Citra adalah istri yang tidak berguna, sama seperti ibunya yang menyusahkan. Aryo memerintahkan Citra untuk tidur di kamar pembantu di belakang dekat dapur sampai ia berhasil mendapatkan kunci brankas itu dan melihat isinya. Citra tidak melawan. Ia hanya menatap nanar pada pecahan vas bunga di lantai. Tanpa sepatah kata pun, ia bangkit berdiri, membersihkan debu di rok hitamnya, dan berjalan gontai menuju area belakang rumah. Ia masuk ke dalam kamar pembantu yang sempit dan pengap, lalu menutup pintunya pelan. Di dalam kegelapan kamar kecil itu, Citra duduk di tepi ranjang besi tua. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa sakit dari cengkeraman Aryo di pipinya. Malam itu menjadi awal dari neraka yang sebenarnya bagi Citra, sekaligus awal dari permainan catur yang sesungguhnya. Di dalam kamar pembantu yang sempit itu, Citra berbaring menatap langit-langit yang lembab dan berjamur. Suara Aryo yang sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi terdengar samar-samar dari ruang tengah. Namun Citra tidak lagi peduli. Pikirannya melayang mundur, kembali ke masa 3 tahun lalu, saat semua mimpi buruk ini bermula. Saat itu, ia masih percaya bahwa Aryo adalah suami terbaik di dunia, pelindung bagi keluarganya, dan sandaran yang kokoh. 3 tahun lalu, Aryo pulang ke rumah dengan wajah berantakan. Kemejanya kusut, dasinya longgar, dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Citra yang saat itu sedang menyiapkan makan malam menyambutnya dengan khawatir. Aryo langsung bersimpuh di kaki Citra, menangis terseduh-seduh. Ia mengaku bahwa bisnis properti yang ia bangun dengan susah payah telah hancur lebur. Ia bilang, teman kepercayaannya membawa lari semua modal usaha, meninggalkan Aryo dengan hutang yang menumpuk dan kebangkrutan total. Citra, dengan hati yang tulus dan cinta yang buta, memeluk suaminya erat. Ia percaya sepenuhnya pada setiap kata yang keluar dari mulut Aryo. Ia tidak tahu bahwa uang itu sebenarnya habis di meja judi dan untuk membiayai gaya hidup Aryo yang gemar foya-foya dengan wanita lain. Citra menenangkan Aryo, mengatakan bahwa mereka akan melalui badai ini bersama-sama, asalkan mereka tetap bersatu. Beberapa hari setelah pengakuan palsu itu, Aryo datang dengan sebuah ide yang terdengar sangat mulia. Saat itu, Ibu Wulan baru saja mengalami serangan stroke ringan pertamanya. Dokter menyarankan agar ada yang merawat ibu secara intensif di rumah, karena ibu menolak dirawat di rumah sakit dalam jangka panjang. Aryo menawarkan diri. Ia berkata kepada Citra bahwa karena ia sedang tidak memiliki pekerjaan dan bisnisnya hancur, ia ingin mendedikasikan waktunya untuk merawat Ibu Wulan. Ia beralasan ini adalah cara dia berbakti dan menebus rasa bersalahnya karena gagal menjadi suami yang kaya raya untuk Citra. Citra terharu mendengar niat suaminya. Ia merasa beruntung memiliki suami yang begitu menyayangi ibunya. Namun, Aryo tidak datang sendiri dengan tawaran itu. Ia membawa seorang wanita muda bernama Bella. Aryo memperkenalkan Bella sebagai sepupu jauhnya yang berasal dari luar kota. Menurut cerita Aryo, Bella adalah seorang perawat berpengalaman yang sedang mencari pekerjaan dan bersedia dibayar murah demi membantu kerabat. Citra,
yang saat itu masih lugu, menyambut Bella dengan tangan terbuka. Ia merasa kehadiran Bella akan sangat membantu Aryo dalam mengurus kebutuhan medis Ibu Wulan yang semakin kompleks. Citra tidak pernah menaruh curiga sedikitpun melihat kedekatan Aryo dan Bella yang terkadang terlihat tidak wajar. Namun, ada satu momen yang terekam jelas dalam ingatan Citra, sebuah detail kecil yang baru ia pahami maknanya sekarang. Saat pertama kali Bella melangkah masuk ke kamar Ibu Wulan, reaksi ibu sangat berbeda dari biasanya. Ibu Wulan, yang meskipun tubuhnya mulai lemah namun pikirannya masih tajam saat itu, menatap Bella dengan sorot mata yang aneh. Bukan tatapan ramah seperti biasanya ibu menyambut tamu, melainkan tatapan tajam, penuh selidik, dan waspada. Mata tua itu menyipit, menelusuri wajah Bella dari atas sampai bawah seolah sedang memindai ancaman. Aryo buru-buru menengahi situasi itu. Ia tertawa renyah dan berkata kepada Citra bahwa tatapan ibu itu adalah tatapan senang karena akhirnya ada perawat cantik yang akan menemaninya. Citra hanya mengangguk, mempercayai terjemahan suaminya. Keanehan tidak berhenti di situ. Di hari-hari pertama Bella bekerja, Ibu Wulan menolak keras meminum obat atau teh yang diseduh oleh tangan Bella. Setiap kali Bella menyodorkan cangkir, ibu akan mengatupkan mulutnya rapat-rapat, bahkan memalingkan wajah. Bella sering mengadu pada Aryo dengan wajah memelas, berpura-pura sedih karena merasa ditolak oleh pasiennya. Aryo kemudian akan mengambil alih peran itu. Dengan sabar dan tutur kata yang lembut, Aryo akan mengambil cangkir dari tangan Bella dan menyuapi Ibu Wulan. Anehnya, Ibu Wulan mau menerima suapan itu jika Aryo yang memberikannya. Citra melihat pemandangan itu sebagai bukti betapa ibu sangat menyayangi Aryo. Ia berpikir ibu hanya sedang rewel karena sakit dan hanya percaya pada menantunya. Padahal, kenyataannya jauh lebih kelam. Ibu Wulan bukan sedang rewel. Insting seorang ibu dan pengusaha tajamnya mencium bahaya dari sosok Bella. Ibu Wulan tahu ada yang tidak beres dengan sepupu Aryo ini. Namun, Ibu Wulan juga sadar posisinya yang terjepit. Tubuhnya yang semakin hari semakin sulit digerakkan membuatnya tidak berdaya untuk melawan secara fisik. Ia menerima suapan dari Aryo bukan karena sayang, melainkan untuk menjaga citra Aryo di depan Citra, agar Citra tidak curiga dulu sebelum ibu memiliki bukti yang cukup. Ibu Wulan sedang bermain peran, sama seperti Aryo, namun dengan tujuan yang sangat berbeda, melindungi putrinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi Ibu Wulan justru semakin memburuk di bawah perawatan Bella dan Aryo. Dokter yang dipanggil Aryo, yang ternyata juga kenalan Bella, selalu mengatakan bahwa itu adalah proses degeneratif alami. Citra mempercayai semuanya. Ia sibuk bekerja di luar rumah untuk menopang ekonomi keluarga, meninggalkan ibunya yang tak berdaya di tangan serigala berbulu domba. Citra mengusap air matanya yang mengalir ke bantal apek di kamar pembantu itu. Ingatan tentang tatapan tajam ibunya kini menghantuinya. Kenapa ia begitu buta? Kenapa ia tidak menyadari tanda-tanda itu lebih awal? Rasa bersalah menghimpit dadanya, sesak dan menyakitkan. Di luar kamar, suara Aryo terdengar lagi, kali ini tertawa lepas. Tawa kemenangan yang terdengar sangat menjijikan di telinga Citra. Tapi di balik kesedihan itu, perlahan tumbuh benih kemarahan yang dingin di hati Citra. Ia sadar, air mata tidak akan mengembalikan ibunya, dan kepatuhan tidak akan menyelamatkannya dari Aryo. Jika Aryo berpikir ia bisa menghancurkan Citra semudah ia menghancurkan vas bunga tadi, maka ia salah besar. Citra membalikkan badannya, menatap kegelapan dengan mata yang kini kering dan tajam. Pelajaran dari ibunya mulai meresap. Jika ingin menang melawan ular, ia tidak boleh menjadi tikus. Ia harus menjadi elang yang menyambar tanpa suara. Malam semakin larut di kamar pembantu yang pengap itu. Namun mata Citra tak kunjung terpejam. Ingatannya terus berputar, menariknya mundur lebih jauh ke masa 6 bulan sebelum ibunya meninggal. Itu adalah hari yang mengubah segalanya. Hari di mana selubung kebohongan Aryo pertama kali tersingkap. Meski saat itu Citra belum sepenuhnya memahami seberapa dalam lubang kelinci itu. Siang itu, matahari bersinar terik. Citra pulang lebih awal dari kantor karena merasa tidak enak badan. Rumah besar itu tampak sunyi. Aryo dan Bella biasanya berada di kamar Ibu Wulan pada jam-jam seperti ini untuk sesi terapi siang. Sebuah rutinitas yang selalu diagung-agungkan Aryo sebagai bukti baktinya. Citra berjalan pelan menaiki tangga. Kepalanya pening. Saat melewati ruang kerja Aryo yang pintunya sedikit terbuka, langkahnya terhenti. Di atas meja kerja yang berantakan, sebuah monitor bayi, baby monitor, menyala. Alat itu dipasang di kamar Ibu Wulan agar Aryo bisa memantau kondisi ibu jika sedang berada di ruangan lain. Biasanya alat itu mati jika ada orang di kamar ibu, tapi kali ini, Aryo sepertinya lupa mematikannya. Suara statis mendesis pelan.
Diikuti oleh suara percakapan yang samar namun cukup jelas untuk didengar. Citra mendekat, berniat mematikan alat itu karena mengira Aryo sedang mengobrol biasa dengan Bella. Namun, kalimat yang keluar dari speaker kecil itu membuat darahnya berdesir dingin, membekukan langkahnya seketika. Orang tua ini alot sekali matinya. Suara Aryo terdengar frustrasi, kasar, dan tanpa sedikit pun nada kasih sayang yang biasa ia tunjukkan di depan Citra. Dosisnya naikkan lagi. Bel. Jangan main-main. Jantung Citra berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia menahan napas, menajamkan telinganya, berharap ia salah dengar. Suara Bella menyahut, terdengar manja namun kejam. Sabar, Mas. Kalau terlalu cepat, nanti dokter curiga. Kita harus membuatnya terlihat seperti gagal organ alami. Lagi pula, dia sudah tidak bisa bicara. Dia cuma seonggok daging yang menunggu waktu. Masalahnya, waktuku tidak banyak, bentak Aryo. Suara benturan terdengar. Sepertinya Aryo memukul sesuatu. Si botak itu sudah menelepon lagi tadi pagi. Hutang judiku jatuh tempo bulan depan. 5 miliar. Bel. Kalau si tua bangka ini tidak mati dan warisannya tidak cair bulan depan, mereka akan mengirim orang untuk menghabisiku. Kau mau pacarmu ini mati dipotong-potong rentenir? Dunia Citra terasa runtuh. Kakinya lemas. Hutang judi, 5 miliar, dan mereka sengaja memperlambat atau mempercepat kematian ibu demi uang? Rasa mual yang hebat menyerang perutnya. Citra ingin berteriak, ingin mendobrak pintu kamar ibu dan mengusir dua manusia iblis itu. Namun, akal sehatnya yang tersisa menahannya. Jika ia masuk sekarang dan mengamuk, Aryo pasti akan menyangkal. Aryo pandai bersilat lidah, dan Citra tidak punya bukti rekaman. Dengan tangan gemetar hebat, Citra mencoba menenangkan diri. Ia harus memastikan kondisi ibunya. Ia berjalan menuju kamar Ibu Wulan, mengatur napasnya yang memburu, dan memasang wajah panik. Bukan panik karena mendengar percakapan itu, tapi berpura-pura panik karena kondisi ibunya. Citra membuka pintu kamar ibu dengan keras. "Mas, ibu kenapa?" teriaknya. Berpura-pura baru saja sampai dan khawatir. Aryo dan Bella tersentak kaget. Dalam sekejap mata, Aryo mengubah ekspresinya. Wajah bengis yang tadi tersirat dari suaranya lenyap, berganti menjadi wajah suami yang prihatin. Bella yang sedang memegang suntikan kecil langsung menyembunyikannya ke saku seragam perawatnya dengan gerakan cepat. "Sayang, kau sudah pulang?" tanya Aryo gugup. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Ibu baik-baik saja. Kami cuma sedang memberi vitamin." Citra tidak menjawab Aryo. Ia langsung berlari ke sisi ranjang ibunya. Tubuh Ibu Wulan tampak kurus kering. Matanya terpejam. Hati Citra hancur melihatnya. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. "Ibu!" bisiknya lirih. Tiba-tiba, mata Ibu Wulan terbuka. Tatapan itu tidak kosong seperti yang sering dikatakan dokter. Ada sorot tajam, sadar, dan penuh urgensi di sana. Dan saat itulah terjadi sesuatu yang menjadi kunci dari segalanya. Tangan Ibu Wulan yang diklaim Aryo dan dokter sudah lumpuh total, tiba-tiba bergerak. Jari-jari keriput itu meremas tangan Citra. Bukan remasan lemah, melainkan cengkraman yang sangat kuat. Begitu kuat hingga kuku ibu menancap sakit di kulit telapak tangan Citra. Itu bukan refleks otot tak sadar. Itu adalah tenaga murni yang dikerahkan dengan sisa-sisa kekuatan terakhir. Citra terkejut dan hampir memekik. Tapi tatapan mata Ibu Wulan menghentikannya. Mata itu melirik tajam ke arah Aryo dan Bella, lalu kembali menatap Citra dengan intens, seolah berkata, "Diam. Jangan tunjukkan kalau kau tahu." Sesaat kemudian, cengkeraman itu melepas perlahan, dan mata ibu kembali layu, kembali berpura-pura kosong. Pesan itu tersampaikan dengan sempurna. Ibu sadar. Ibu tahu apa yang terjadi. Dan ibu sedang bersandiwara demi melindungi nyawanya, dan nyawa Citra, sampai waktu yang tepat. Ibu tahu jika ia melawan secara terbuka, Aryo yang sedang terdesak hutang rentenir bisa nekat membunuhnya seketika itu juga dengan cara kasar. Di kamar itu, di bawah tatapan pura-pura cemas Aryo, Citra menyadari satu hal besar. Suaminya bukan hanya penjahat, tapi juga pengecut yang sedang ketakutan setengah mati. Aryo memiliki kelemahan fatal, hutang judi dan ancaman rentenir. Nyawa Aryo ada di ujung tanduk. Pengetahuan ini adalah senjata bagi Citra. Jika Aryo butuh kematian ibu untuk selamat, maka Citra harus memastikan Aryo tidak mendapatkan sepeser pun saat ibu pergi. Saat itu, 6 bulan lalu, Citra memilih untuk diam. Ia membiarkan Aryo memeluknya,
membiarkan Bella tersenyum palsu padanya. Tapi di dalam hatinya, istri yang penurut itu telah mati. Yang tersisa adalah seorang anak yang bersumpah akan membalaskan dendam ibunya dengan cara yang paling menyakitkan. Kembali ke masa kini, sehari setelah pemakaman. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah ventilasi kamar pembantu tidak membawa kehangatan bagi Citra. Ia terbangun dengan tubuh pegal karena tidur di kasur tipis. Namun, pikirannya jernih setajam silet. Hari ini adalah dimulainya perang terbuka. Meski Aryo belum menyadarinya. Pintu kamar pembantu digedor keras dari luar. "Heh, bangun. Jangan mentang-mentang sedang berduka kau jadi malas-malasan." Suara Aryo menggelegar. Citra membuka pintu dengan wajah tertunduk. Rambutnya sengaja dibiarkan kusut. "Maaf, Mas. Aku baru bangun," cicitnya pelan. Memainkan peran sebagai istri yang tertekan dan bodoh. Aryo menatapnya dengan jijik. Ia sudah berpakaian rapi. Hendak pergi ke kantor pengacara Dimas untuk mengambil kunci brankas. "Bersihkan rumah. Bella akan datang nanti siang untuk membereskan sisa barang-barang medis. Jangan berani-berani menyentuh barang ibu tanpa izinku," perintah Aryo sebelum pergi, membanting pintu depan. Begitu suara mobil Aryo menjauh, postur tubuh Citra berubah tegak. Tatapan sayu itu lenyap. Ia segera bergerak cepat. Ia tahu Aryo akan sibuk berdebat dengan Dimas di kantor hukum karena Dimas sudah diinstruksikan oleh almarhumah ibu untuk mempersulit proses administrasi penyerahan kunci, mengulur waktu agar Aryo semakin frustrasi. Citra mengambil ponselnya yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju kotor, karena Aryo sempat menyita ponsel utamanya semalam. Ia menghubungi Dimas menggunakan nomor darurat. "Dimas, dia sudah jalan," ucap Citra singkat. Suara tenang Dimas terdengar dari seberang. "Bagus. Aku akan menahannya selama mungkin dengan alasan verifikasi berkas. Kau punya waktu sekitar 3 jam. Citra, lakukan apa yang harus kau lakukan." "Terima kasih, Dim," jawab Citra. "Pastikan dia merasa menang hari ini, supaya dia lengah." Citra mematikan sambungan dan bergegas menuju kamar utama Ibu Wulan. Kamar itu masih menyisakan aroma obat-obatan yang menyengat. Citra mendekati kursi goyang kesayangan ibu yang terletak di sudut ruangan, menghadap ke jendela taman. Selama 5 tahun terakhir, ibu menghabiskan banyak waktu duduk di sana. Aryo dan Bella tidak pernah memeriksa kursi itu karena mereka sibuk mencari brankas atau perhiasan di lemari. Dengan hati-hati, Citra meraba bagian bawah bantalan kursi goyang tersebut. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras di balik jahitan kain beludru. Citra mengambil gunting kecil dari laci meja, menyayat sedikit kain pelapis bagian bawah kursi. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit hitam jatuh ke tangannya. Jantung Citra berdegup kencang saat membukanya. Tulisan di dalamnya berantakan. Jelas ditulis dengan tangan yang gemetar dan tenaga yang minim, namun isinya sangat rinci. 12 Februari, Aryo menyuruh Bella mencampur bubuk biru ke dalam supku. Rasanya pahit. Aku memuntahkannya ke dalam serbet saat Aryo menoleh ke arah TV. Perutku perih. 3 Maret. Mereka bicara soal mobil baru. Aryo bilang sabar sedikit lagi sampai. "Nenek sihir, ini lewat. Tuhan, kuatkan aku untuk Citra." 20 April. Citra datang. Dia terlihat kurus. "Maafkan ibu. Nak, ibu harus pura-pura tidur. Kalau ibu bicara, mereka akan tahu ibu sadar dan mungkin akan membunuh ibu saat itu juga. Ibu harus bertahan sampai surat wasiat selesai diubah." Air mata menetes membasahi pipi Citra. Namun ia segera menyekanya. Buku ini adalah bukti betapa kuatnya ibunya berjuang sendirian di tengah sarang ular. Buku ini mencatat setiap tanggal, setiap jam pemberian obat, dan setiap percakapan jahat yang didengar ibu. Namun, bukti tulisan saja mungkin bisa disangkal Aryo sebagai tulisan orang pikun. Citra butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Ia berjalan menuju rak buku besar di seberang tempat tidur. Di sana, berjejer boneka-boneka keramik koleksi lama ibu. Mata Citra tertuju pada satu boneka beruang porselen yang matanya tampak sedikit berbeda. 3 bulan sebelum meninggal, saat Aryo sedang pergi keluar kota untuk berjudi, Ibu Wulan sempat meminta Citra memanggil teknisi langganan lama keluarga untuk memperbaiki AC. Padahal, teknisi itu diminta ibu secara diam-diam untuk memasang kamera mikro di dalam mata boneka beruang tersebut. Ibu memberi kode pada Citra lewat tulisan tangan di kertas tisu yang kemudian langsung dibakar. Boneka beruang. Mata. Citra memanjat kursi kecil, meraih boneka itu, dan memutar bagian kepalanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat slot memori kartu SD kecil. Citra mencabutnya dengan tangan gemetar. Ia segera berlari ke kamarnya sendiri,
yang kini dikunci Aryo. Tapi Citra punya kunci cadangan yang ia simpan sejak lama. Ia menyalakan laptop lamanya yang jarang dipakai, memasukkan kartu memori itu. Layar laptop menyala, menampilkan daftar ratusan file video. Citra mengklik salah satu file bertanggal sebulan yang lalu. Video itu menampilkan kamar Ibu Wulan dengan sudut pandang dari atas rak buku. Di layar, terlihat Aryo dan Bella sedang berdiri di samping tempat tidur ibu. Ibu Wulan tampak tertidur, atau pura-pura tidur. Aryo sedang menghitung tumpukan uang tunai di tangannya, mungkin uang belanja bulanan yang ia gelapkan. Bella sedang menggerus obat di meja. "Cepatlah, Bel. Orang dari ban menelponku terus," keluh Aryo dalam video itu. Bella tertawa kecil, lalu mendekati Aryo dan mencium pipinya. "Tenang saja. Racun arsenik dosis rendah ini bekerja pelan tapi pasti. Jantungnya akan melemah, ginjalnya akan rusak. Saat dia mati, tidak ada yang akan curiga. Citra yang bodoh itu malah akan berterima kasih padamu karena sudah merawat ibunya sampai akhir." Aryo tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar begitu jernih dan memuakan dari speaker laptop. Dasar istri tolol. Dia tidak tahu kalau sertifikat rumah ini sudah mau kualihkan begitu si tua ini mati. Citra menutup mulutnya menahan isak tangis kemarahan. Video itu merekam segalanya. Wajah mereka, suara mereka, pengakuan mereka tentang racun arsenik. Ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti pembunuhan berencana. Citra segera menyalin semua file itu ke dalam 3 flash disk berbeda dan mengunggahnya ke penyimpanan awan, cloud, yang terenkripsi. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia menyerahkan ini ke polisi sekarang, Aryo mungkin masih punya celah untuk menyuap atau melarikan diri sebelum ditangkap. Aryo harus dihancurkan sepenuhnya. Ia harus dipermalukan, dimiskinkan, dan dipatahkan mentalnya sebelum dijebloskan ke penjara. Citra menyimpan kembali buku harian dan kartu memori itu di tempat yang paling aman, di dalam kotak pembalut wanita di kamar pembantu. Aryo yang jijik pada hal-hal perempuan tidak akan pernah memeriksa ke sana. Tepat saat Citra selesai merapikan semuanya, terdengar suara mobil Aryo memasuki halaman rumah. Citra mengintip dari jendela. Aryo turun dari mobil dengan wajah merah padam, terlihat sangat marah. Sepertinya Dimas berhasil membuatnya kesal setengah mati. Citra tersenyum dingin. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau untuk memotong buah, lalu meletakkannya kembali. Tidak, pikirnya. Menggunakan pisau terlalu baik untuk Aryo. Ia akan menggunakan ketakutan Aryo sendiri untuk membunuhnya perlahan-lahan. Persis seperti apa yang Aryo lakukan pada ibunya. "Selamat datang di neraka, Mas Aryo," bisik Citra pelan, lalu memasang kembali topeng wajah bodoh dan ketakutannya, siap menyambut suaminya di pintu. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara bagi penghuninya. Namun ironisnya, bukan Citra yang merasa terpenjara. Justru Aryo dan Bella yang mulai merasakan dinding-dinding mewah itu menghimpit mereka perlahan. Sejak pulang dari kantor Dimas dengan tangan hampa, karena pengacara itu beralasan ada berkas administrasi bank yang belum lengkap, emosi Aryo menjadi sangat tidak stabil. Ia seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Citra memulai serangannya dengan sangat halus, hampir tidak kasat mata. Ia tahu betul bahwa Aryo dan Bella adalah tipikal orang yang percaya diri secara lahiriah namun rapuh secara batiniah, terutama karena mereka menyimpan dosa besar. Citra memanfaatkan memori tentang Ibu Wulan untuk menghantui mereka. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Bella, yang kini sudah terang-terangan menginap di kamar tamu, yang letaknya bersebelahan dengan kamar Ibu Wulan, sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Aryo sedang sibuk di ruang kerja, berteriak-teriak di telepon, memohon perpanjangan waktu pada penagih hutang yang semakin beringas. Citra mengendap-endap ke dapur. Ia menyeduh teh melati, jenis teh kesukaan Ibu Wulan yang aromanya sangat khas dan kuat. Ia sengaja menyangrai daun teh itu sebentar agar wanginya menyebar ke seluruh penjuru rumah melalui ventilasi AC sentral. Setelah itu, Citra meletakkan secangkir teh panas yang masih mengepul di atas meja kecil di lorong depan kamar tempat Bella tidur. Tak lama kemudian, Bella keluar kamar hendak mengambil air minum. Langkahnya terhenti mendadak. Hidungnya mengendus aroma melati yang begitu pekat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja menyeduh teh tepat di depan hidungnya. Mata Bella terbelalak ngeri saat melihat cangkir porselen bunga-bunga milik almarhumah Ibu Wulan bertengger manis di meja lorong. Uap panas masih mengepul darinya. "Mas Aryo," jerit Bella histeris. Ia mundur ketakutan hingga menabrak dinding. Aryo berlari keluar dari ruang kerja dengan wajah panik. "Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak?" Ibu ada di sini, Mas. Lihat itu."
Bella menunjuk cangkir teh dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Siapa yang membuat teh itu? Baunya seperti kamar ibu. Aryo menatap cangkir itu dengan kening berkerut. Ia menyentuh cangkir itu. Masih panas. Ia menoleh ke arah dapur yang gelap. Lalu berteriak memanggil Citra. Citra, keluar kau. Citra muncul dari arah kamar pembantu dengan wajah mengantuk yang dibuat-buat, sambil mengucek mata. Ada apa, Mas? Kenapa ribut-ribut? Kau yang membuat teh ini, bentak Aryo, menunjuk cangkir itu. Citra menatap cangkir itu dengan bingung, lalu menggeleng polos. Tidak, Mas. Aku sudah tidur sejak tadi. Mas kan yang pegang kunci dapur dan mengunci pintu belakang? Aku tidak bisa masuk ke dapur utama kalau malam. Aryo terdiam. Benar, ia memang mengunci akses dapur dari ruang belakang tempat Citra tidur karena takut Citra mencuri makanan. Aryo merinding. Jika Citra terkunci di belakang, lalu siapa yang menyeduh teh ini? Pembantu rumah tangga yang lain sudah pulang sore tadi. Mungkin kau lupa. Mas, kau yang bikin sendiri tadi? Tanya Citra dengan nada lugu yang menusuk. Aryo menepis cangkir itu hingga jatuh dan pecah berantakan. Jangan bicara omong kosong. Buang teh sialan ini. Perintahnya kasar, berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Namun, Citra bisa melihat tangan suaminya gemetar. Teror itu berlanjut pada jam 2 pagi. Citra, yang sudah memegang kendali atas sistem smart home yang terpasang di rumah itu, yang passwordnya tidak pernah diganti Aryo karena gaptek, mulai memainkan kartu asnya. Ia mengakses speaker yang tersembunyi di kamar Ibu Wulan, speaker yang dulu digunakan ibu untuk mendengarkan musik relaksasi. Citra memutar rekaman suara Ibu Wulan yang ia ambil dari video-video lama di ponselnya. Suara ibu yang sedang memanggil Aryo. Aryo, tolong ibu. Suara itu terdengar lirih, serak, dan menggema pelan, seolah datang dari dunia lain. Speaker itu volumenya diatur sangat rendah, nyaris seperti bisikan angin, namun cukup jelas terdengar di keheningan malam. Aryo terbangun dengan napas tersengal. Ia mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh ke samping. Bella masih tertidur gelisah. Aryo sakit. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas. Aryo melompat dari tempat tidur, menyambar lampu tidur sebagai senjata. Jantungnya berpacu gila-gilaan. Ia tahu suara itu. Itu suara mertuanya saat sedang kesakitan di bulan-bulan terakhirnya. Bella terbangun karena gerakan Aryo. Mas, ada apa lagi? Kau dengar itu? Bisik Aryo. Matanya liar menyapu ruangan gelap. Dengar apa? Suara ibu. Dia memanggilku. Bella mulai menangis ketakutan. Mas, jangan menakut-nakuti aku. Rumah ini ada hantunya. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Kita jual saja rumah ini sekarang. Aryo membentak Bella untuk diam, tapi keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Rasa bersalah tidak pernah singgah di hati Aryo, tapi rasa takut akan pembalasan dendam dari arwah penasaran adalah hal yang berbeda. Aryo adalah orang yang percaya tahayul, dan Citra tahu itu. Keesokan harinya, suasana rumah semakin kacau. Aryo dan Bella terlihat seperti zombie karena kurang tidur. Mereka sering bertengkar karena hal-hal sepele. Bella menyalahkan Aryo yang tidak becus mengurus warisan sehingga mereka masih terjebak di rumah berhantu ini. Aryo menyalahkan Bella yang terlalu paranoid. Puncak serangan psikologis Citra terjadi siang itu. Aryo sedang menerima tamu, seorang kurir yang mengantar paket. Citra, yang sedang menyapu di dekat situ, sengaja menjatuhkan sebuah botol kecil obat dari saku daster lusuhnya. Botol itu menggelinding tepat ke kaki Aryo. Itu adalah botol kosong bekas obat racun tikus yang labelnya sudah dilepas. Tapi bentuknya sangat mirip dengan botol arsenik cair yang biasa dipakai Bella.
Aryo memungut botol itu dengan cepat. Wajahnya berubah merah padam. Ia menoleh ke arah Bella yang sedang duduk di sofa. Kau ceroboh sekali. Kenapa barang bukti ini bisa ada di sini? Desis Aryo setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar Citra. Bella bingung. Itu bukan punyaku. Semua stok sudah kuhancurkan kemarin. Lalu ini apa? Kau mau kita ketahuan pembantu? Aryo meremas botol itu. Matanya melirik tajam ke arah Citra yang masih menunduk menyapu. Aryo tidak sadar. Dalam kepanikannya, ia baru saja mengonfirmasi keberadaan barang bukti di depan Citra. Citra menyembunyikan senyum puasnya di balik rambut yang menutupi wajah. Mental mereka sudah mulai retak. Rasa saling percaya di antara Aryo dan Bella mulai terkikis oleh paranoia. Mereka mulai mencurigai satu sama lain. Aryo berpikir Bella ceroboh dan mungkin menjebaknya. Sementara Bella berpikir Aryo mulai gila dan berhalusinasi. Tanah pijakan mereka sudah goyah. Kini saatnya Citra memberikan dorongan terakhir untuk menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran. 2 hari setelah teror malam itu, batas waktu Aryo habis. Pagi-pagi sekali, 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang mendatangi rumah. Mereka adalah penagih hutang. Mereka tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di depan pagar besi yang tinggi, memukul-mukul gembok dengan tongkat baseball sambil meneriakkan nama Aryo. Tetangga mulai mengintip dari balik tirai jendela. Ibu Lestari bahkan terlihat berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh tanda tanya. Aryo panik setengah mati. Ia tidak berani keluar. Wajah, menantu idaman, yang ia bangun bertahun-tahun terancam hancur seketika. Ia memerintahkan satpam kompleks untuk mengusir mereka. Tapi para preman itu hanya tertawa dan berjanji akan kembali nanti malam dengan pasukan lebih banyak jika uang 5 miliar tidak disiapkan. Aryo masuk kembali ke dalam rumah dengan napas memburu. Ia menarik tangan Citra yang sedang membersihkan meja makan, menyeretnya kasar ke ruang kerja. Di sana, di atas meja, sudah tergeletak sebuah dokumen tebal. Tanda tangan ini, perintah Aryo, melempar pena ke arah Citra. Sekarang, Citra mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Itu adalah surat kuasa menjual aset rumah mewah ini. Aryo berniat menjual rumah ini di bawah tangan dengan harga murah demi mendapatkan uang tunai cepat untuk membayar rentenir. Tapi mas, ini rumah warisan ibu. Ibu bilang rumah ini tidak boleh dijual. Ucap Citra dengan suara bergetar, masih mempertahankan aktingnya. Persetan dengan kata-kata ibu, teriak Aryo. Urat lehernya menonjol. Bella berdiri di sudut ruangan sambil menggigit kukunya. Terlihat sama paniknya. Aku suami kamu. Aku pemimpin di sini. Kalau aku bilang jual, ya jual. Tanda tangan atau aku patahkan jarimu. Citra menatap pena di meja, lalu menatap Aryo. Perlahan, getaran di tubuhnya berhenti. Postur tubuhnya yang membungkuk perlahan tegak. Ia mengangkat wajahnya, menatap Aryo tepat di manik mata. Sorot matanya berubah drastis, dingin, tajam, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi Citra yang penurut dan bodoh. Citra meletakkan dokumen itu kembali ke meja, lalu mendorongnya menjauh dengan satu jari. Tidak, ucap Citra. Suaranya tenang, datar, namun memiliki kekuatan yang membuat ruangan itu mendadak hening. Aryo tertegun. Ia belum pernah mendengar nada bicara seperti itu dari mulut istrinya. Apa kau bilang? Kau mau melawan aku? Aku bilang tidak, Mas. Aku tidak akan menandatangani sampah ini, jawab Citra tegas. Ia melipat kedua tangannya di dada. Lagi pula, tanda tanganku di situ tidak akan ada gunanya. Kau tidak bisa menjual rumah yang bukan milikmu. Aryo tertawa meremehkan, meski ada kegugupan dalam tawanya. Kau memang bodoh. Warisan ibu belum dibagi, jadi rumah ini masih berstatus harta bersama atau harta waris yang aku sebagai wali bisa mengaturnya. Citra menggeleng pelan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kamu salah besar, Aryo. Rumah ini bukan lagi milik ibu sejak 5 tahun lalu. Tepat seminggu sebelum kamu dan Bella datang membawa sandiwara busuk kalian, ibu sudah melakukan balik nama sertifikat rumah ini atas namaku. Sepenuhnya milikku. Bukan harta gono gini, bukan harta warisan. Ini hibah mutlak. Wajah Aryo pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Kau bohong. Dimas tidak pernah bilang. Dimas bekerja untuk ibu, dan sekarang untukku. Dia tidak punya kewajiban melapor padamu, potong Citra. Jadi, silakan saja kalau mau menjual rumah ini. Tapi pembelimu pasti akan menuntutmu balik karena penipuan sertifikat. Aryo mundur selangkah. Kakinya goyah. Rencananya hancur.
Aset terbesar yang ia incar ternyata sudah lepas dari genggaman bahkan sebelum ia mulai merawat ibu. 5 tahun ia membersihkan kotoran mertuanya. Berakting menjadi malaikat. Semuanya sia-sia. Kau jalang licik. Aryo meraung marah. Tangannya terkepal hendak memukul Citra. Jangan bergerak. Suara Citra terdengar seperti perintah militer. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku dasternya dan melemparkannya ke wajah Aryo. Sebelum kau menyentuhku, baca dulu itu. Aryo menangkap amplop itu dengan kikuk. Bella ikut mendekat. Penasaran. Aryo merobek amplop itu dan mengeluarkan isinya. Selembar kertas dengan kop surat laboratorium forensik swasta ternama. Mata Aryo membelalak membaca baris demi baris hasil analisis itu. Sampel, rambut dan kuku almarhumah Ibu Wulan. Hasil, positif arsenik trioksida dalam akumulasi dosis mikrokronis selama 6 bulan terakhir. Kertas itu terlepas dari tangan Aryo, melayang jatuh ke lantai. Bella memungutnya, membacanya, lalu memekik tertahan. Autopsi independen, jelas Citra dingin, melangkah maju mendekati mereka yang kini terlihat seperti tikus terpojok. Dilakukan diam-diam oleh tim forensik yang dibawa Dimas sesaat sebelum jenazah ibu dikremasi. Kalian pikir kenapa aku setuju kremasi cepat? Supaya kalian merasa aman dan tidak curiga kalau aku sudah mengambil sampel sebelumnya. Ini tidak mungkin. Gumam Bella. Air mata ketakutan mulai mengalir. Mas Aryo bilang semuanya aman. Mas Aryo bilang dosisnya tidak akan terdeteksi. Diam kau. Bentak Aryo pada Bella. Kau membunuh ibuku, ucap Citra. Suaranya bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Kalian berdua meracuninya perlahan-lahan. Kalian menyiksanya setiap hari demi uang yang bahkan tidak pernah ada untuk kalian. Aryo yang panik dan terdesak langsung menunjuk Bella. Ini semua ide dia. Dia perawatnya. Dia yang tahu soal dosis obat. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma disuruh beli obat. Aku tidak tahu itu racun. Aryo berusaha mencuci tangan, mengorbankan selingkuhannya demi menyelamatkan diri sendiri. Bella ternganga tak percaya. Cinta butanya pada Aryo hancur seketika melihat kepengecutan laki-laki itu. Amarah Bella meledak. Dasar bajingan. Kau yang menyuruhku. Kau yang terlilit hutang judi. Kau yang bilang, matikan saja si tua itu biar cepat cair. Aku punya bukti chat WhatsApp darimu. Aryo, jangan pikir kau bisa lari sendirian. Kau wanita gila. Kau yang meracuninya. Aryo mendorong Bella hingga jatuh. Mereka mulai saling serang, saling cakar, dan saling maki di depan Citra. Citra hanya berdiri diam menyaksikan kehancuran itu dengan tatapan dingin. Inilah yang ia inginkan. Melihat mereka saling mangsa. Koalisi iblis itu pecah berkeping-keping di hadapan fakta yang tak terbantahkan. Simpan tenaga kalian, sela Citra, membuat pertengkaran mereka terhenti sejenak. Kalian akan membutuhkannya untuk menjelaskan ini semua di depan polisi. Dan Mas Aryo, preman-preman di depan pagar itu sepertinya sudah mulai memanjat pagar. Kau mau keluar menemui mereka, atau menunggu polisi datang menjemputmu dari dalam? Aryo jatuh terduduk di lantai. Wajahnya hampa. Ia terjepit dari segala arah. Di luar ada rentenir yang siap menghabisinya. Di dalam ada istri yang memegang bukti pembunuhan. Dan di sampingnya ada selingkuhan yang siap menyeretnya ke penjara bersama. Kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan telah runtuh total, menimpa kepalanya sendiri. Malam itu, rumah mewah peninggalan Ibu Wulan dipenuhi oleh ratusan tamu. Tenda-tenda putih terpasang megah di halaman, kursi-kursi berbalut kain sutra tertata rapi, dan aroma masakan catering mahal bercampur dengan wangi bunga melati yang menyengat. Acara peringatan 40 hari meninggalnya Ibu Wulan digelar besar-besaran. Bagi Aryo, acara ini bukan sekadar ritual doa, melainkan panggung sandiwara terakhir sekaligus satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nyawanya. Aryo berdiri di depan pintu utama, menyalami para tamu dengan senyum kaku yang dipaksakan. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam, citra sempurna seorang menantu idaman. Namun, di balik pakaian rapi itu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di seberang jalan, di balik kegelapan malam, ia tahu para penagih hutang sedang mengawasi. Mereka memberinya tenggat waktu tepat sampai acara ini selesai. Jika malam ini Aryo tidak bisa memberikan uang, yang ia harapkan ada di dalam kotak Pandora, maka besok pagi mayatnya mungkin akan ditemukan mengapung di sungai. Bella juga ada di sana, duduk di sudut ruangan bersama para ibu-ibu pengajian. Wajahnya pucat, matanya bengkak, namun ia berusaha menutupi kegugupannya dengan riasan tebal. Setelah pertengkaran hebat dan saling serang tempo hari,
Mereka berdua terjebak dalam gencatan senjata yang rapuh karena Citra mengancam akan membocorkan semuanya jika mereka kabur. Mereka terpaksa mengikuti permainan Citra, berharap ada keajaiban di dalam brankas itu. Ibu Lestari, tetangga yang paling vokal, sibuk mengatur posisi duduk tamu VIP. Lihat Pak Aryo, bisiknya pada ibu-ibu lain. Wajahnya semakin tirus karena sedih memikirkan almarhumah. Benar-benar laki-laki langka. Citra duduk tenang di barisan depan, tepat di samping kursi kosong yang disiapkan untuk Dimas. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi wajah tertunduk lesu. Malam ini, ia adalah sutradara dari pertunjukan kehancuran suaminya. Pukul 8 malam, setelah doa bersama selesai dipanjatkan, suasana berubah hening. Dimas melangkah masuk ruang tengah membawa sebuah kotak logam berwarna perak. Semua mata tertuju padanya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, pembacaan kelanjutan wasiat dan pembukaan kotak Pandora. Aryo menahan napas. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Tolonglah, batinnya menjerit. Biarlah isinya emas, berlian, atau sertifikat tanah yang belum diketahui Citra. Apa saja yang bisa dijual cepat. Dimas meletakkan kotak itu di meja kecil di depan para hadirin. Ia mengeluarkan sebuah kunci emas kecil dari sakunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara Dimas menggema melalui mikrofon, tenang namun berwibawa. Sesuai amanat almarhumah Ibu Wulan, malam ini, di hadapan para saksi, kerabat, dan kolega bisnis, kita akan membuka kotak peninggalan beliau yang diwasiatkan khusus kepada menantunya, Saudara Aryo. Aryo maju ke depan dengan langkah gemetar. Ia berusaha tersenyum pada tamu undangan yang menatapnya kagum. Silakan, Pak Aryo, ucap Dimas, menyerahkan kunci itu. Dengan tangan berkeringat, Aryo memasukkan kunci ke lubang gembok kotak itu. Klik. Suara kunci terbuka terdengar nyaring di keheningan ruangan. Aryo membuka tutup kotak itu perlahan. Cahaya lampu kristal ruang tamu menyoroti isi kotak tersebut. Senyum Aryo lenyap seketika. Tidak ada kilauan emas. Tidak ada tumpukan uang. Kotak itu berisi tumpukan kertas kusut dan sebuah flash disk berwarna merah. Aryo mengambil kertas-kertas itu dengan bingung. Matanya membelalak saat membaca judul kop suratnya. Itu bukan surat berharga. Itu adalah salinan surat-surat hutang Aryo di berbagai tempat judi ilegal dan bank gelap yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Lebih parah lagi, ada dokumen palsu yang pernah Aryo buat. Tanda tangan Ibu Wulan yang ia palsukan untuk mencoba menjaminkan aset perusahaan tekstil. Apa-apa ini? Desis Aryo. Suaranya tercekat. Belum sempat Aryo berpikir. Dimas mengambil flash disk merah dari dalam kotak itu. Dan ini, ucap Dimas lantang, adalah pesan terakhir Ibu Wulan. Beliau meminta saya memutarnya di acara ini sebagai kenang-kenangan. Tanpa menunggu persetujuan Aryo, Dimas menancapkan flash disk itu ke laptop yang tersambung ke proyektor besar di sisi ruangan. Layar putih yang semula menampilkan foto-foto kenangan Ibu Wulan kini berubah hitam sejenak. Lalu muncul sebuah video. Para tamu mulai berbisik-bisik, mengira akan melihat video testimoni mengharukan. Namun, yang muncul adalah rekaman CCTV dari kamar tidur Ibu Wulan. Gambar itu jernih dan tajam. Di layar raksasa itu, semua orang melihat Aryo dan Bella sedang berdiri di samping ranjang Ibu Wulan. Tanggal di video menunjukkan rekaman itu diambil 3 bulan lalu. Suara Aryo terdengar jelas melalui speaker besar yang dipasang di setiap sudut ruangan. Cepatlah mati. Orang tua bangka. Dosis racunnya kurang tinggi. Bel, kenapa dia masih bernapas? Suara Bella menjawab. Sabar, Mas. Kalau terlalu cepat, nanti autopsi membuktikannya. Kita buat pelan-pelan saja, biar kelihatan sakit tua. Jeritan kaget terdengar dari para tamu undangan. Ibu Lestari menutup mulutnya. Matanya melotot tak percaya. Gelas yang dipegang seorang kolega bisnis Aryo jatuh dan pecah. Video berlanjut. Terlihat Aryo menampar pipi Ibu Wulan yang sedang tertidur karena kesal. Lalu mengambil uang dari dompet ibu. Terlihat Bella menyuntikkan sesuatu ke infus dengan seringai jahat. Aryo terpaku di tempatnya berdiri. Kakinya serasa dipaku ke lantai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat.
Seluruh darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah para tamu. Tatapan memuja yang tadi ia terima kini berubah menjadi tatapan jijik, ngeri, dan penuh amarah. Matikan! Matikan itu! Itu video editan. Itu bohong! Teriak Aryo histeris, berusaha lari menerjang laptop. Namun, dua orang pria berbadan tegap yang dibawa Dimas, ternyata polisi berpakaian preman, langsung menahan Aryo. Citra perlahan berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju Aryo yang sedang meronta-ronta. Ia mengambil mikrofon dari tangan Dimas. Itu bukan editan, Mas, ucap Citra. Suaranya tenang namun menusuk tulang. Ibu merekam semuanya. Ibu tahu kalian meracuninya. Tapi ibu bertahan hidup, menahan sakitnya racun itu setiap hari, hanya untuk mengumpulkan bukti ini. Agar malam ini, seluruh dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Bella yang duduk di sudut ruangan mencoba menyelinap kabur lewat pintu samping. Namun ia langsung dihadang oleh beberapa ibu-ibu pengajian yang marah. Mereka menarik Bella kembali ke tengah ruangan. Pembunuh, teriak Ibu Lestari, menunjuk wajah Aryo dengan telunjuk gemetar. Kalian berdua iblis. Aku kira kau malaikat. Ternyata kau membunuh mertuamu sendiri. Suasana menjadi kacau balau. Tamu-tamu mulai mencemooh. Beberapa melempar botol air mineral ke arah Aryo dan Bella. Di tengah kekacauan itu, sirine polisi terdengar meraung-raung mendekati rumah. Pintu depan terbuka lebar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk, dipimpin oleh seorang perwira yang membawa surat penangkapan. Saudara Aryo dan saudari Bella, ucap polisi itu tegas. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Anda berhak diam, tapi bukti video dan hasil autopsi sudah lebih dari cukup untuk mengirim kalian ke tiang gantungan. Borgol besi terpasang dingin di pergelangan tangan Aryo. Ia menatap Citra dengan tatapan memohon. Tatapan seorang pengecut yang habis harapan. Citra, Dek Tolmas, Mas suamimu. Citra menatapnya datar, tanpa emosi sedikit pun. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aryo dan berbisik pelan, hanya untuk didengar suaminya itu. Suamiku sudah mati 3 tahun lalu, saat dia memilih mengkhianati keluarganya demi judi dan wanita lain. Kau hanya parasit yang numpang hidup. Aryo diseret keluar oleh polisi, melewati kerumunan orang yang menyorakinya. Kilatan lampu kamera wartawan, yang ternyata juga diundang oleh Dimas, menghujani wajahnya. Malam itu, nama Aryo hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada harta, tidak ada kehormatan, tidak ada kebebasan. Yang tersisa hanyalah hutang yang menanti di luar penjara dan jeruji besi yang menanti di dalam. Citra berdiri di ambang pintu, melihat mobil polisi membawa mereka pergi. Angin malam berhembus pelan, membawa pergi bau busuk kemunafikan yang selama ini mengendap di rumah itu. 6 bulan kemudian, lembaga pemasyarakatan, lapas, kelas 1 tampak suram di bawah guyuran hujan sore. Dinding-dinding beton yang tinggi dan kawat berduri memisahkan dunia luar yang bebas dari neraka kecil di dalamnya. Di salah satu sel yang sempit dan berbau pesing, Aryo meringkuk di sudut ruangan. Wajah tampannya yang dulu selalu klimis kini hancur, nyaris tak dikenali. Hidungnya patah dan belum sembuh benar, bibirnya sobek, dan tubuhnya penuh lebam biru keunguan. Rambutnya dicukur asal-asalan, menampakkan kulit kepala yang penuh bekas luka. Hidup Aryo di penjara adalah mimpi buruk tanpa akhir. Ia tidak ditempatkan di sel khusus, melainkan dicampur dengan narapidana umum. Berita tentang kejahatannya, menantu yang meracuni mertua lumpuh, menyebar cepat di kalangan narapidana. Di dunia penjara, kejahatan terhadap orang tua dianggap sangat hina, bahkan oleh penjahat sekalipun. Aryo menjadi bulan-bulanan. Setiap hari adalah siksaan fisik dan mental. Namun, yang lebih mengerikan adalah jangkauan para rentenir. Meski Aryo di dalam penjara, tangan-tangan penagih hutang itu tetap bisa menjangkaunya. Mereka membayar narapidana lain untuk memberi pelajaran pada Aryo setiap minggu sebagai bunga hutang yang tak terbayar. Hei, ratu tanpa mahkota. Ejek seorang napi bertubuh besar sambil menendang kaki Aryo. Pijat kakiku. Cepat. Aryo, dengan tubuh gemetar dan air mata yang sudah kering, merangkak mendekat. Ia memijat kaki napi itu, menelan harga dirinya bulat-bulat. Dulu ia bermimpi menjadi raja yang menguasai harta mertuanya. Kini ia bahkan lebih rendah dari budak. Ia teringat hari-hari saat ia duduk di sofa empuk, memerintah Citra dan membentak Ibu Wulan. Ingatan itu kini menjadi siksaan terpedihnya. Penyesalan datang, tapi bukan penyesalan karena membunuh, melainkan penyesalan karena ketahuan. Dan itu membuatnya semakin menyedihkan.
Di tempat lain, nasib Bella tak kalah tragisnya. Meski hukumannya lebih ringan daripada Aryo karena ia bersaksi memberatkan Aryo di pengadilan, ia mengklaim dipaksa, hidupnya di luar penjara sudah tamat. Lisensi perawatnya dicabut seumur hidup. Fotonya tersebar luas di internet sebagai perawat maut. Tidak ada rumah sakit atau klinik yang mau mempekerjakannya. Keluarga besarnya di kampung membuangnya karena malu. Kini, Bella terlihat duduk di emperan toko di pasar kumuh pinggiran kota. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam. Ia menjajakan tisu dan air mineral pada orang-orang yang lewat. Setiap kali ada yang menatapnya terlalu lama, ia akan menunduk ketakutan. Takut orang itu mengenalinya dan meludahinya lagi seperti kejadian minggu lalu. Ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kemiskinan, meratapi kecantikan dan masa depannya yang ia tukar demi janji manis seorang penipu. Sementara itu, kontras dengan kegelapan yang melingkupi Aryo dan Bella, suasana di pemakaman mewah San Diego Hills tampak begitu tenang dan asri. Rumput hijau terpotong rapi, dan langit sore yang mulai cerah menyisakan semburat jingga yang indah. Citra berdiri di depan nisan marmer hitam yang bertuliskan nama ibunda tercinta, Wulan. Citra tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan blazer putih yang membalut tubuhnya dengan elegan. Aura wanita penurut dan lemah lembut itu telah berganti menjadi aura seorang pemimpin wanita yang tangguh. Di tangannya, ia memegang sebuah majalah bisnis terbaru. Sampul majalah itu memuat wajah Citra dengan judul besar, Citra Wulansari, bangkit dari tragedi, membawa warisan tekstil ibu ke pasar global. Dalam 6 bulan, Citra tidak hanya membersihkan nama baik keluarganya, tapi juga mengambil alih kendali penuh perusahaan ibunya. Ia memecat semua orang kepercayaan Aryo yang korup, merombak manajemen, dan berhasil melunasi hutang-hutang perusahaan, bukan hutang judi Aryo, dengan strategi bisnis yang brilian. Ternyata, selama ini Citra diam-diam belajar bisnis dari buku-buku ibunya saat Aryo sibuk berselingkuh. Dimas berdiri beberapa langkah di belakang Citra, memegang payung hitam meski hujan sudah reda, siap melindungi wanita itu. Hubungan mereka tetap profesional, namun ada kehangatan dan rasa hormat yang mendalam di antara keduanya. Dimas setia mendampingi Citra melewati badai hukum dan media. Citra berjongkok, meletakkan buket bunga lili putih segar di atas makam. Ia mengusap nama ibunya dengan lembut. "Ibu," bisik Citra, senyum tipis tersungging di bibirnya. Semuanya sudah selesai. Mereka sudah mendapatkan tempat yang pantas. Perusahaan ibu aman, dan rumah kita sudah kembali bersih. Citra teringat kata-kata Aryo dulu, tentang bagaimana ia merawat ibu seperti ratu. Citra tertawa kecil, tawa yang terdengar getir namun bebas. "Mas Aryo salah, Bu," gumamnya lagi, seolah berbicara pada angin. Dia pikir dia sedang memainkan bidak catur. Dia pikir dia memegang kendali karena ibu adalah ratu yang tidak bisa bergerak, dan aku hanyalah pion yang bisa dikorbankan. Tapi dia lupa satu hal. Citra berdiri tegak, memandang cakrawala yang luas. Matanya bersinar penuh tekad. Dalam catur, ratu memang bidak paling kuat. Tapi ketika ratu jatuh, pion yang berhasil maju sampai ke ujung papan akan berevolusi menjadi ratu yang baru. Dan ratu baru ini tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Citra berbalik badan. Langkah kakinya mantap meninggalkan area pemakaman. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Masa lalu yang kelam sudah ia kubur bersama jasad ibunya. Kini, ia berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggunya, menuju masa depan yang cerah, kaya, dan sepenuhnya miliknya sendiri. "Ayo, Dimas, kita ada rapat jam 5. Ucap Citra sambil membuka pintu mobil. "Siap, Bu Citra," jawab Dimas sambil tersenyum bangga. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pemakaman, membawa sang ratu baru menuju tahtanya yang sesungguhnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan Aryo dan Bella. Jakarta yang sibuk tetap berputar seperti biasa. Namun bagi Citra, dunia telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi istri yang berdiam diri di sudut rumah. Ia kini adalah sosok yang diperhitungkan di kancah bisnis tekstil nasional. Sore itu, sebuah acara lelang properti sitaan negara digelar di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Ruangan ballroom yang megah dipenuhi oleh para pengusaha kakap, investor properti, dan tentu saja, para hiu darat yang mencari mangsa murah. Citra duduk di barisan depan, mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan wibawa. Warna itu sangat kontras dengan gaun hitam yang selalu ia kenakan setahun lalu. Di sampingnya, Dimas duduk dengan tenang, memeriksa berkas-berkas lelang di tabletnya. Kehadiran mereka berdua menarik perhatian banyak orang.
Gosip tentang bagaimana Citra menjatuhkan suaminya yang kriminal masih menjadi legenda urban di kalangan elit Jakarta. Kau yakin menginginkan gedung tua itu, Citra? Bisik Dimas pelan. Kondisinya hancur, lokasinya kumuh, dan feng shui-nya buruk menurut beberapa investor. Citra tersenyum tipis. Matanya menatap lurus ke arah layar proyektor yang menampilkan foto sebuah gedung ruko berlantai 4 yang tampak suram di pinggiran kota. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan ada aura kelam yang menyelimutinya. Aku sangat yakin, Dimas, gedung itu punya nilai sentimental, jawab Citra datar. Penyelenggara lelang mengetuk palu, memulai sesi untuk properti nomor urut 108. Gedung bekas tempat hiburan di Jalan Karet. Luas tanah 500 meter persegi. Harga pembuka 5 miliar rupiah. Seorang pria parubaya bertubuh gemuk dengan cincin batu akik besar di jarinya mengangkat papan penawarannya. Itu adalah Pak Burhan, pemilik jaringan klub malam ilegal dan salah satu rentenir terselubung yang dulu pernah memberi pinjaman pada Aryo. Burhan menatap Citra dengan tatapan meremehkan. Ia tahu siapa Citra, janda dari salah satu klien, bodohnya. 6 miliar, seru Burhan dengan suara parau, sambil menghembuskan asap rokok elektriknya ke udara. Ia menyeringai ke arah Citra, seolah berkata bahwa tempat kotor seperti ini bukan mainan perempuan baik-baik. Citra tidak menoleh sedikit pun. Ia mengangkat papannya dengan gerakan elegan. 8 miliar. Ruangan mendadak riuh. Kenaikan harga 2 miliar dalam satu kali penawaran adalah langkah agresif. Burhan mendengus, merasa tertantang. 9 miliar, teriak Burhan. 10 miliar. Balas Citra cepat. Nadanya tenang seperti sedang memesan kopi. Burhan mulai gerah. Ia berdiri, menatap tajam ke arah Citra. Bu Citra, saya sarankan Anda mundur. Gedung itu bekas tempat judi dan klub. Penunggu, di sana. Tidak cocok untuk bisnis tekstil syariah Anda. Biar saya yang urus sampah masyarakat di sana. Kata-kata Burhan mengandung ancaman halus. Ia mencoba mengintimidasi Citra dengan reputasi dunia hitamnya. Dimas hendak berdiri untuk membela, namun Citra menahan lengan Dimas. Citra memutar kursinya perlahan, menatap Burhan tepat di mata. Terima kasih atas sarannya, Pak Burhan, ucap Citra. Suaranya jernih membelah keheningan ruangan lelang. Tapi Bapak salah paham. Saya tidak membeli gedung itu untuk bisnis tekstil. Dan saya tahu betul apa isi gedung itu. Di lantai 3 gedung itulah mantan suami saya menghabiskan uang warisan ibu saya di meja judi milik Bapak, bukan? Wajah Burhan memerah. Ia tidak menyangka Citra akan berani mengonfrontasinya di depan umum. Lalu kenapa Anda mau membelinya? Mau melanjutkan hobi suami? Ejek Burhan kasar. Citra tersenyum. Namun senyum itu membuat bulu kuduk orang yang melihatnya meremang. Senyum yang sama saat ia menjebloskan Aryo ke penjara. 15 miliar, ucap Citra, menaikkan harga gila-gilaan, menutup peluang Burhan sepenuhnya. Dan saya membelinya bukan untuk melanjutkan, tapi untuk memusnahkan. Juru lelang ternganga sejenak, lalu buru-buru mengetuk palu 3 kali. 15 miliar. Terjual kepada Ibu Citra Wulansari. Burhan membanting papan penawarannya dan keluar ruangan dengan emosi meledak-ledak. Citra kembali duduk dengan tenang, merapikan blazernya. Dimas menatapnya dengan kagum sekaligus ngeri. Kau membuang 15 miliar untuk gedung rongsokan, Citra, kata Dimas sambil geleng-geleng kepala. Bukan membuang, Dimas, tapi membersihkan, jawab Citra. Seminggu kemudian, di depan gedung ruko suram itu, sebuah alat berat wrecking ball, bola penghancur, sudah bersiap. Area itu telah dipagari seng. Citra berdiri di seberang jalan, mengenakan helm proyek putih dan kacamata hitam. Gedung itu adalah simbol kehancuran keluarganya. Di sanalah Aryo pertama kali terjerumus judi, di sanalah Aryo berhutang pada rentenir. Dan karena tempat itulah Aryo tega membunuh Ibu Wulan demi melunasi hutangnya. Gedung itu adalah akar dari semua kejahatan yang menimpa hidupnya. Dimas berdiri di sampingnya. Izin penghancuran sudah keluar. Apa rencanamu setelah ini rata dengan tanah? Aku akan membangun Graha Wulan, jawab Citra mantap.
Sebuah pusat rehabilitasi gratis untuk pecandu judi dan narkoba, sekaligus panti ureda untuk lansia yang terlantar. Aku ingin tempat yang dulu menghisap nyawa dan harta orang, berubah menjadi tempat yang memberi kehidupan. Dimas tertegun. Ia menatap wanita di sampingnya itu. Dulu ia mengenal Citra sebagai gadis kecil yang cengeng, lalu sebagai istri yang tertindas. Tapi hari ini, ia melihat sosok yang jauh melampaui itu. Citra tidak hanya membalas dendam, ia mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang mulia. Mendiang ibumu pasti sangat bangga, ucap Dimas tulus. Citra mengangguk pelan. Ia memberi isyarat tangan pada operator alat berat. Suara dentuman keras terdengar saat bola besi raksasa menghantam dinding gedung tua itu. Debu beterbangan ke udara. Tembok yang menjadi saksi bisu keserakahan dan dosa itu runtuh seketika. Satu persatu bagian gedung itu hancur, seiring dengan runtuhnya sisa-sisa trauma di hati Citra. Saat debu mulai mereda, Dimas merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Citra, panggil Dimas. Citra menoleh, melepas kacamata hitamnya. Ya. Dimas membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah bros antik berbentuk bunga teratai yang terbuat dari emas putih dan berlian. Bros itu berkilau indah di bawah sinar matahari sore. Ini. Citra menutup mulutnya kaget. Ini bros kesayangan ibu yang hilang 5 tahun lalu.